Kembali lagi dengan saya Misteri. Kali ini kita mendapatkan kiriman dari seorang fotografer yang bernama Yurika. Jangan dengarkan cerita ini sendirian ya. Don't be scared. Selamat malam kru Remis. Perkenalkan saya Yurika, seorang fotografer wedding. Saya akan sharing sedikit tentang background pekerjaan saya ini. Saya merupakan lulusan fotografi dari Universitas di Jakarta. Setelah lulus, saya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman untuk membangun sebuah usaha jasa fotografi sendiri. Ya, walaupun belum bisa menyewa ruko atau tempat di pinggir jalan, tapi saya berani untuk menebar jaring di kampung halaman saya sendiri. Awalnya saya berpikir, karena jarangnya jenis pekerjaan seperti ini, tentu saja akan banyak sekali peminatnya. Kenyataannya memang benar. Namun saya masih harus membuat harga yang super murah dikarenakan situasi yang berbeda dengan Jakarta. Tahun demi tahun saya lalui, tidak terlalu banyak juga orang yang menggunakan jasa foto saya ini. Namun nama saya sebagai seorang fotografer sudah cukup dikenal oleh orang-orang di kampung saya. Ternyata tidak hanya di Jakarta, banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan banyak uang. Nyatanya di sini, di kampung halaman saya ini malah lebih parah. Kisah ini berawal dari yang biasanya saya nggak pernah dapat job berturut-turut. Namun waktu itu, alhamdulillah, saya mendapatkan job selama 2 minggu full. Suatu malam, saya terbangun dari tidur. Saya mencoba untuk meraih smartphone di atas meja kasur. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kemudian saya mencoba untuk melanjutkan tidur. Namun rasa buang air kecil ini sangat mengganggu. Sehingga saya harus memutuskan untuk ke kamar mandi. Saat saya membuka pintu kamar, saya samar-samar melihat penampakan yang tidak biasa. Sebuah makhluk yang menempel di dinding kamar ibu saya. Jadi, kamar saya ini persis sekali berseberangan dengan kamar ibu. Perawakan dari penampakan itu terlihat menyerupai siluman laba-laba besar, namun bedanya siluman itu memiliki kepala manusia tanpa kulit sehingga merah dari daging terlihat dengan jelas. Rambut yang panjang dan mata bak bola pingpong yang hendak keluar. Kami berdua saling pandang. Waktu seakan berhenti saat itu juga. Saya tak bisa lagi merasakan udara untuk bernafas. Seolah makhluk itu membiarkan waktu berhenti
agar saya dapat melihatnya dengan seksama. Ia sedikit menyeringai melihat ekspresi saya yang semakin tidak bisa membodohinya bahwa saya sangat takut melihat dia. Batin saya bergejolak. Seseorang di dalam diri saya menyadarkan saya untuk beristighfar. Dan kemudian saya sadar. Dengan spontan saya membanting pintu kamar saya. Saya mengurungkan niat untuk menuju ke kamar mandi. Saya mencoba untuk melanjutkan tidur namun hasilnya nihil. Saya memutuskan untuk menunggu azan subuh untuk menjalani sholat. Saat azan berkumandang, saya memberanikan diri untuk mengambil wudhu di kamar mandi. Dengan rasa yang was-was, perlahan saya membuka pintu kamar dan ternyata penampakan itu sudah tidak ada. Kemudian saya laksanakan sholat subuh dan melanjutkan tidur saya. Waktu menunjukkan pukul 10 siang. Saat itu saya memang ada pekerjaan foto prewedding di sebuah pantai di pukul 3 sore. Sembari saya kemas peralatan foto saya, ingatan akan penampakan semalam itu kembali dalam otak saya. Kemudian saya memutuskan untuk bertemu dengan teman saya terlebih dahulu untuk membahas ini. Putri. Dia adalah salah satu teman saya yang memiliki indera keenam. Saya ceritakan dengan detail tentang kejadian semalam yang saya alami. Kayaknya ada yang sirik sama lo deh, kata Putri. Hah? Siapa? Sirik kenapa? Jawab saya. Gue gak bisa sebut namanya. Cuman dia salah satu fotografer baru yang sirik sama lo. Dia sirik karena banyak orang yang nyari jasa foto lo. Jawab Putri. Buat apa sih dia kirim itu? Tanya saya. Dia tuh pengen neror lo. Lewat penampakan itu, supaya lo gak bisa tidur tenang dan pekerjaan lo jadi gak maksimal karena kurang tidur. Jawab Putri lagi. Saya tidak paham dengan apa yang saya dengar dari Putri. Saya merasa saya tidak pernah curang atau menggunakan hal-hal gaib dalam mencari rezeki. Pure, saya dapatkan dengan kerja keras saya sendiri. Namun kenapa masih ada orang yang sirik atau tidak suka saya mendapatkan job yang banyak? Putri dengan baiknya membantu saya untuk mengusir makhluk tersebut dari rumah saya. Alhamdulillah, saat malam tiba dan saat saya terbangun pada jam yang sama, saya tidak lagi melihat penampakan apapun. Namun, ada satu kejadian yang membuat saya terkejut pada malam itu. Saya seperti mendengar batu yang dilempar ke atas rumah saya berulang kali. Logikanya, siapa malam-malam yang gabut melempari batu ke atas atap rumah saya? Saya mencoba untuk berpikir positif, berpikir bahwa mungkin saja itu kelelawar yang jatuhin buah ke atap. Kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan tidur. Keesokan paginya saya terbangun karena mendengar teriakan ibu yang memanggil nama saya.
Yurike, astagfirullah, apa ini? Belum juga nyawa saya full seutuhnya. Saya langsung bergegas menuju ibu. Tepat di depan rumah saya terdapat tanah, seperti tanah kuburan, beserta bunga dan juga beberapa batu. Astagfirullah, sebutku. Aku kaget dan sekaligus lemas. Apalagi ini, pikirku kesal. Sambil membuang kiriman itu, saya kemudian bergegas menuju rumah Putri untuk menceritakan ini kembali. Kalian tahu Putri menjawab apa? Ya, itu adalah kiriman dari orang yang sama dan tujuannya ialah agar nama saya terkubur dan hilang, supaya nggak ada lagi satu orang pun yang menggunakan jasa foto saya. Astagfirullah. Saya terus mencoba berdoa dan memohon perlindungan dari Allah agar terhindar dari orang-orang jahat seperti ini. Pelajaran yang saya petik tentu saja, saya harus tetap waspada dan mawas diri, juga harus tetap memperkuat agama saya agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Alhamdulillah, seiring waktu saya tidak lagi menerima kiriman apapun. Semoga ini pengalaman pertama dan terakhir. Terima kasih Guru Remis sudah senantiasa menceritakan cerita saya ini. Mudah-mudahan hanya saya saja yang merasakan teror ini. Semoga teman-teman dan Guru Remis senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi cerita berjudul Kiriman dari Yurike. Tidak lupa saya ingatkan untuk kalian yang ingin kisah seramnya diceritakan di Retina Mistis, bisa langsung kirimkan cerita kalian di email jakartaretina@gmail.com.